Di hari pernikahan, istrinya justru memfitnah pria itu melakukan pelecehan dalam pernikahan, dan langsung mengirimnya ke penjara dengan tangannya sendiri. Setelah itu dia langsung membawa surat cerai dan memaksa pria itu menandatangani, serta menuntut agar rumah baru dialihkan atas namanya. Semua ini ternyata adalah rencana licik yang telah disusun sang istri. Tak disangka pria itu tidak hanya setuju untuk bercerai saat itu juga, tapi juga menyerahkan rumah dan seluruh tabungannya kepada sang istri. Lalu tanpa ragu menandatangani surat cerai. Sang istri mengira pria itu mengalami gangguan jiwa, tanpa menyadari bahwa dia telah jatuh ke dalam perangkap pria itu. Karena di kehidupan sebelumnya, pria itu memang dijebak oleh istrinya pada malam pertama pernikahan. Karena tidak memiliki bukti, dia akhirnya dipenjara. Bahkan sang istri menyuruh orang untuk memukulinya hingga mati. Mungkin Tuhan iba padanya, dan memberinya kesempatan untuk terlahir kembali. Tepat di hari dia difitnah melakukan pelecehan oleh istrinya. Saat itu orang tuanya dengan cemas menyuruhnya membuktikan bahwa dirinya tidak bersalah. Tapi sang istri tiba-tiba menunjukkan luka di lengannya. Lalu berteriak bahwa itu adalah bukti pria itu memaksanya. Saat semua orang mulai berbisik, tiba-tiba pria itu bangkit dan mengaku bersalah. Dan langsung dibawa polisi. Orang tuanya segera mengejar dan bertanya, kenapa mengakui kejahatan yang tidak dilakukan. Namun pria itu hanya menyatakan dengan rasa bersalah. Jika sudah melakukan kesalahan harus siap menerima hukuman. Melihat istrinya secara terbuka bermesraan dengan mantan pacarnya, ibu pria itu langsung memarahinya karena tidak tahu malu. Karena secara hukum dia masih istri pria itu. Tapi sang istri langsung menyatakan ingin bercerai. Lalu dengan arogan melempar surat cerai dan memaksa pria itu menandatangani. Saat itu ayah pria itu baru sadar bahwa pernikahan ini adalah penipuan, dan langsung meminta putranya untuk tidak menandatangani. Namun belum sempat menyelesaikan kata-katanya, ayah itu dipukul hingga jatuh oleh mantan pacar sang istri. Sang istri kemudian mengancam pria itu untuk segera menandatangani. Kalau tidak dia akan melakukan siaran langsung dan membuka tuduhan pelecehan. Mendengar itu pria itu langsung setuju, bahkan menyerahkan seluruh harta kepada sang istri. Istrinya tampak bingung, namun pria itu masih berkata dengan tulus. Dia hanya berharap istrinya bisa hidup lebih baik tanpanya. Lalu menandatangani surat cerai. Orang tuanya langsung memarahinya karena bodoh. Padahal semua itu adalah bagian dari rencananya untuk mengumpulkan bukti dan menjatuhkan wanita licik itu. Saat itu orang tuanya ingin menuntut keadilan untuk anaknya. Mereka menemui sang istri dan meminta kembali uang mas kawin sebesar $300.000. Tapi mereka malah dipaksa berlutut dan menyatakan bahwa pria itu bersalah. Baru mas kawin akan dikembalikan. Dengan berat hati mereka pun menyetujuinya. Namun setelah mereka menuruti dan semuanya direkam oleh sang istri, dia malah menyatakan tidak akan mengembalikan uang tersebut. Bahkan dengan sombong mengatakan, dia akan memastikan pria itu tetap di penjara selamanya, dan akan menyiarkan persidangan secara langsung. Keesokan harinya sang ayah memberikan rekaman itu kepada putranya, untuk memperkuat bukti kejahatan sang istri. Dia sengaja minta interogasi di kantor polisi tentang luka orang tuanya. Orang tuanya dengan emosi langsung menceritakan bagaimana mereka dipukul dan dihina. Mereka juga mengungkapkan bahwa sang istri berselingkuh di rumah pernikahan dengan mantannya. Sebelum persidangan dimulai, sang istri terlebih dahulu melakukan siaran langsung untuk menuduh, mengklaim dirinya dilecehkan dalam pernikahan, bahkan menunjukkan luka di lengannya sebagai bukti. Tidak hanya itu, dia juga menyewa sanak saudaranya untuk pura-pura menjadi korban, menuduh pria itu melakukan kekerasan dan mengancam, serta memaksa dirinya keluar dari rumah tanpa membawa apapun. Juga mengancam akan membunuh jika mas kawin tidak dikembalikan. Saat dia muncul di pengadilan, sang istri secara diam-diam menyuruh keluarganya memukuli pria itu. Mereka yang marah langsung menuntut agar dia dihukum mati. Hakim pun mengumumkan bahwa pria itu dijatuhi hukuman 10 tahun penjara. Namun saat itu pria itu langsung mengajukan keberatan.